Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai PJJ hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, materi kita hari ini masih menerapkan dokumen administrasi usaha, yaitu berhubungan dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI ya. Nah, di sini adalah bagan dari hal-hal yang berhubungan dengan SNI, yaitu meliputi BSN adalah yang memberikan sertifikat SNI, Badan Standarisasi Nasional. Kemudian kan ini Komite Akreditasi Nasional yang memberikan nasihat kepada BSN seputar SNI ya. Lanjut ke industri ini diwajibkan memiliki standar ya, industri atau usaha. Kemudian nasional, lingkupnya secara nasional dan berlaku secara resmi di Indonesia. Kemudian pengertian SNI di sini adalah standar yang berlaku di negara Indonesia, disusun dan dirumuskan oleh panitia teknis ditetapkan oleh BSN. Secara umum SNI bersifat sukarela, namun wajib untuk beberapa produk yang ditetapkan oleh peraturan menteri sebagai berikut. Menteri Perdagangan ya. Label SNI, di sini label SNI fungsinya memberikan jaminan standar kualitas dan kelayakan bahwa barang tersebut sudah lulus sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh pemerintah. Nah, ini label ya atau stempel SNI yang diberikan kepada produsen, dicantumkan di tiap-tiap barangnya, merupakan jaminan keamanan bagi konsumen ya. Perumusan standarisasi Indonesia ini mengacu pada Code of Good Practice yang dikeluarkan oleh WTO ya, World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia ya. Nah, di sini ini maksudkan SNI ini diterima secara luas, diantaranya para stakeholder harus memiliki SNI tersebut ya. Metode tersebut yaitu yang berhubungan dengan satu, openness atau keterbukaan. Keterbukaan di sini maksudnya adalah terbuka bagi semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI. Transparansi artinya transparan agar semua stakeholder berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI dari mulai tahap pemrograman sampai perumusan sampai ke tahap penetapan. Yang ketiga, konsensus atau impartiality atau tidak memihak ya. Artinya di sini tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya diperlakukan secara adil. Kemudian effectiveness dan relevance. Maksudnya di sini adalah efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Coherence artinya pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dan perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional. Dan yang terakhir di sini maksudnya development dimension, artinya dimensi pembangunan agar memperhatikan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian dalam Indonesia. Lanjut ya, kita ke tata cara pendaftaran SNI. Di sini produsen bisa membawa produknya ke
ke Kementerian Perindustrian melalui LS Pro Pustan atau Lembaga Sertifikasi Pusat Standarisasi ya. Nah, di sini tahapan saat mendaftarkan SNI ya. Tahapannya adalah pengisian formulir. Maksudnya di sini pengisian formulir adalah biasanya proses ini membutuhkan waktu 1 hari. Dokumen yang dibutuhkan untuk formulir SPPT atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI ini antara lain adalah fotokopi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 yang dilegalisasi. Kemudian sertifikat LSSM atau Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, ini biasanya untuk produk-produk luar negeri ya. Kemudian verifikasi pemohon. LS Pro Pustan melakukan verifikasi terhadap jangkauan lokasi audit dan kemampuan memahami bahasa setempat. Proses ini biasanya berlangsung selama 1 hari setelah sertifikat verifikasi selesai, maka diberikan invoice yang berisi rincian biaya yang harus dibayarkan. Kemudian audit sistem manajemen produsen. Audit ini akan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu yang dilakukan dalam bisnis yang diajukan tersebut. Proses ini biasanya membutuhkan waktu 5 hari untuk kesesuaian dan kecukupan. Kemudian pengujian penilaian sampel. Di sini artinya tim LS Pro akan datang ke tempat produksi mengambil sampel produk yang diuji. Proses ini umumnya membutuhkan waktu 20 hari. Kemudian akan dilihat apakah hasilnya sesuai dengan standar SNI atau tidak ya. Kemudian keputusan sertifikasi. Di sini maksudnya tim akan merapatkan hasil audit dan pengujian, dilakukan proses penyiapan rapat biasanya selama 7 hari rapat panel berlangsung. Rapat biasanya berlangsung 7 hari, kemudian rapat panel 1 hari. Setelah rapat dilakukan, kemudian pemberian SPPT SNI. Tim LS Pro Pustan akan mengklarifikasi perusahaan setelah rapat panel selesai. Kemudian produk bisa mendapatkan sertifikat SNI. Seluruh proses ini biasanya memakan waktu sekitar sebulan. Sertifikat yang diberikan tersebut berlaku selama 3 tahun. Masalah biaya pengurusan SNI diatur dalam Peraturan Menteri RI Nomor 63 Tahun 2007. Perkiraan biayanya sekitar 10-40 juta ya. Nah, yang terakhir di sini Ibu akan menerangkan tentang manfaat sertifikasi SNI. Kualitas produk terpercaya. Maksudnya di sini produk yang sudah memiliki label SNI bisa dipastikan bahwa produk tersebut telah melalui berbagai uji coba dalam penggunaannya. Hal ini akan membuat pembeli atau konsumen semakin percaya untuk membeli produk tersebut yang ada standarnya dari pemerintah. Yang kedua, keamanan merek produk tercatat dan terjaga dengan baik. Maksudnya di sini, jika sudah mengajukan sertifikat SNI, merek produk perusahaan akan tercatat dan terjaga dengan baik. Perusahaan juga menjadi milik hak hukum untuk mengajukan keluhan terhadap produk saingan yang sangat mirip dengan produk perusahaan tersebut. Misalkan perusahaan tertentu ada yang plagiat, ada yang niru ya, sama mereknya, produknya gitu kan. Ini bisa dituntut. Kemudian daya saing lokal. Artinya di sini saat ini banyak produk asing menjual produk mereka di Indonesia. Dengan sertifikat ini menjadi salah satu cara menunjukkan reputasi produk produk domestik yang tidak kalah dengan produk luar negeri.
Demikian materi kita hari ini. Ibu menarik kesimpulan yaitu standar nasional dan standar yang berlaku secara nasional di Indonesia dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN. Kemudian label berfungsi memberikan jaminan standar kualitas kelayakan bagi barang tersebut sudah lulus dan sesuai dengan standar yang berlaku oleh pemerintah. Dan Ibu juga tadi menerangkan tentang pendaftaran SNI, manfaat sertifikat SNI ya. Ibu harap kalian mengerti. Dan tidak lupa mengingatkan untuk kita semua menjaga kesehatan di lingkungan kita. Ya, membersihkan, menjaga kesehatan dengan memakai masker apabila kalian berpergian keluar ya, tidak usah keluar rumah kalau misalkan nggak penting ya. Kalau kalian boring bisa main-main atau pergi ke tempat yang nggak jauh lah, yang deket-deket aja gitu, refreshing, misalkan olahraga ya, nggak usah jauh-jauh, deket rumah aja ya. Kemudian pakai masker, jaga kesehatan kalian, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Lalu jaga kebersihan di lingkungan kalian, di kamar kalian, kalau banyak debu-debu bersihin. Bantuin ibu kalian ya, di rumah, beres-beres rumah ya. Kemudian tetap semangat menjalani COVID ini, jangan cepat boring ya. Memang kita situasi seperti ini emang banyak pihak yang mungkin jenuh atau bagaimana ya. Ya, Ibu harapkan kalian tetap semangat ya. Anggap saja COVID ini tidak ada ya. Kita beraktivitas seperti biasa aja, tapi tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu ya. Semoga COVID ini cepat musnah dari muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan COVID ini dari bumi kita ya, dan kita bisa hidup normal kembali. Selamat belajar untuk anak-anakku sekalian. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.